Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, serta semua saudara seiman dimanapun kalian berada. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa pagi Selasa 11 Mei 2021 dengan tema Menjadi Sahabat yang Mengasihi. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini boleh menjadi berkat dan saling menguatkan. Kita mulai dengan menyanyikan dari NKB 167 bait 1 dan ketiga, Tuhan Yesus sahabatku. Marilah saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau Engkau memberikan kesehatan yang cukup bagi kami, Engkau terus memelihara kehidupan kami sampai dengan saat ini. Dan kami percaya Engkau terus menyertai kami sepanjang hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dalam persekutuan doa. Siapkanlah dan layakkanlah kami semuanya, ya Tuhan. Kami sebentar hendak merenungkan firman-Mu dan berdoa syafaat. Kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang menjadi nats renungan kita, yaitu dari Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, apakah selama ini saudara mempunyai banyak sahabat? Di antara sahabat-sahabat saudara itu,
Tentu mereka memiliki sifat atau karakter yang tidak sama. Ada sahabat yang suka mengajak nonton film atau karaokean. Ada sahabat yang suka mengajak kuliner atau makan yang enak-enak. Ada sahabat yang suka masak dan suka mengirim hasil masakannya itu kepada kita. Ada sahabat yang suka mengusip orang-orang lain. Ada juga sahabat yang suka memberikan nasihat. Dan berbagai macam sifat dari sahabat kita yang bermacam-macam itu. Saudara sekalian, di antara sahabat-sahabat itu dengan sifat yang bermacam-macam itu, mana sahabat yang sejati menurut saudara? Tentu sahabat sejati bukanlah sahabat yang hanya mencari menang sendiri. Sahabat sejati bukanlah sahabat yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri atau menaruh perhatian pada diri sendiri. Juga sahabat sejati bukanlah sahabat yang mau senangnya sendiri, susahnya gak mau. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang mau bersama-sama mengalami suka duka, susah dan senang. Bahkan sahabat sejati adalah sahabat yang mau berkorban untuk kebaikan orang lain atau kebaikan sahabat yang lain. Sahabat sejati adalah sahabat yang tetap mau memperhatikan, mau peduli, mau bersama-sama, mau mengasihi di saat sulit sekalipun. Nas Alkitab kita Yohanes 15 ayat 13 mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah sahabat yang sejati, yang rela berkorban bila perlu memberikan nyawa untuk kebaikan sahabatnya. Siapa itu sahabat sejati yang rela memberikan nyawa untuk kebaikan sahabatnya? Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengangkat kita sebagai sahabatnya. Tuhan Yesus tidak memandang lagi kita sebagai hamba, tetapi sahabat, seperti ayat 15a. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati telah berkorban, memberikan nyawa, mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita, orang-orang berdosa ini. Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik, sahabat yang setia bagi kita, sahabat yang mengasihi dan rela berkorban untuk keselamatan kita. Bukti kebaikan Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati sudah diberikan. Lalu sebaliknya, bagaimana kita sebagai sahabat Tuhan Yesus memberikan bukti sebagai sahabat yang baik dan setia? Apa bukti yang bisa kita berikan sebagai sahabat Tuhan Yesus? Ayat berikutnya, Yohanes 15 ayat 14 mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sebagai bukti bahwa kita adalah sahabat Tuhan Yesus yang baik, yang setia, adalah kalau kita berbuat seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Apa perintah Tuhan Yesus yang harus kita perbuat? Perintah Tuhan Yesus yang harus kita perbuat adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah bagian kita, atau itulah porsi kita sebagai sahabat Tuhan Yesus. Hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Mengasihi artinya tidak menyakitkan hati. Tidak menyakitkan hati Tuhan maupun tidak menyakitkan hati sesama. Sesama orang yang paling dekat dalam satu keluarga, terhadap suami, istri, anak, orang tua menantu, bahkan pembantu, asisten rumah tangga, dan seterusnya. Mengasihi artinya adalah bisa menerima mereka apa adanya, termasuk orang-orang di sekitar kita dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan. Mengasihi artinya belajar memahami mereka. Mengasihi artinya berupaya untuk peduli, untuk menaruh perhatian, untuk siap menolong, tidak cuek, tidak masa bodoh terhadap mereka-mereka yang kita jumpai. Sekali lagi, baik yang paling dekat dalam satu keluarga, ataupun lingkup lebih luas dalam gereja, pekerjaan, bahkan masyarakat.
Saudara sekalian, itulah perintah Tuhan Yesus. Seperti ditegaskan pada ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itulah ciri sahabat, yaitu kita semua yang diangkat sebagai sahabat Tuhan Yesus, yaitu kalau saling mengasihi. Marilah kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus masa kini, yang mau mengasihi dengan sepenuh hati, mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk anggota jemaat simpatisan pergumulan mereka yang sakit dan yang lain-lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau mengangkat kami sebagai sahabat, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami sebagai sahabat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Yaitu Tuhan menginginkan kami hidup dalam cinta kasih. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami hikmat dan semangat dan kesungguhan untuk mewujudkan cinta kasih dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Baik dalam konteks di rumah, di tempat pekerjaan, di gereja, di masyarakat. Kiranya hati kami dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, sehingga apapun yang keluar dalam diri kami, baik ucapan, sikap maupun perbuatan, juga menunjukkan cinta kasih. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cibubur Bandung dimanapun mereka berada. Walaupun sudah sekian lama, setahunan lebih ini kami tidak berbakti secara tatap muka, tapi kami percaya Tuhan terus memelihara mereka semua. Berkatilah seluruh anggota jemaat simpatisan jemaat-Mu. Berikanlah mereka perlindungan, berikanlah mereka damai sejahtera dalam hidup mereka semuanya, sehingga mereka tetap terbangun imannya dan merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkannya dalam situasi pandemi sulit sekalipun. Kami berdoa bagi mereka-mereka anggota jemaat, simpatisan, saudara-saudara kami yang melalui pergumulan-pergumulan sakit, usia lanjut, pemulihan, atau pergumulan-pergumulan yang lain. Kami doakan mereka, yaitu antara lain yang berdoa bagi Bapak Filipus Setiadi, Ibu Tris Karyadi, Ibu Tuti, yaitu istrinya Pak Salam Rajanji, Ibu Trihana, Ibu Windiwanta, Ibu Ledia Chandra, Ibu Tobing, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Pak Julius dan Tante Gita, Ibu Tina Permana, Ibu Rika Andreas, Ibu Linda Lois, Bapak Adi Pratomo, Bapak Peng Martanto, Tante Yakin, Oma Elin, Bapak Yukitong dan istri Lim Amoy. Dan tentu masih ada banyak saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup mereka. Saya berdoa bagi mereka semua, juga keluarga mereka. Biar Tuhan berikan kekuatan dan topangan pada mereka, sehingga mereka boleh menghadapi masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Tuhan pulihkanlah kondisi mereka semuanya. Tuhan, saat ini kami juga ingin dan berdoa bagi beberapa saudara kami yang berduka, di mana minggu lalu keluarga besar Ibu Agustina Kohara, di mana mamanya minggu lalu yaitu Ibu Anggreni kembali kepada Tuhan. Tuhan, kuatkanlah dan berikanlah penghiburan sejati bagi keluarga besar almarhumah Ibu Anggreni. Juga ingin berdoa untuk keluarga besar Ibu Teni Resmawati, di mana juga minggu lalu Ibu Teni, yaitu namanya Ibu Reswita Nawawi, juga kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus hadir menyertai keluarga yang ditinggalkannya, memberikan damai dan penghiburan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis 13 Mei akan datang, di mana juga nanti 10 hari kemudian hari Pentakosta tanggal 23 Mei. Tuhan, kiranya melalui kebaktian-kebaktian ini kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang bangkit tidak meninggalkan kami, tapi Tuhan terus menyertai kami semuanya. Bahkan Tuhan di surga terus memberkati hidup kami,
Sehingga apapun yang terjadi dan kami alami dalam hidup ini, kami tidak takut dan tidak merasa sendiri. Karena ada Tuhan Yesus menyertai kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa dari hari-hari ini, hari-hari puasa, di mana juga sebentar lagi akan lebaran. Biarlah suasananya juga kondusif dan semuanya boleh merasakan betapa indahnya bulan puasa ini. Semuanya bisa saling mengekang diri. Kiranya puasa ini boleh membawa perubahan yang baik bagi bangsa kami. Juga lebaran nanti kiranya juga dilaksanakan dengan penuh sukacita walaupun mudik dilarang. Tapi mereka, saudara-saudara kami, boleh merayakan lebaran dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga pandemi juga tetap bisa terkendali. Kami terus berdoa untuk pemerintah, semua masyarakat, bila menyadari bahaya virus corona ini, sehingga semuanya boleh mematuhi protokol-protokol yang ada untuk program vaksinasi dan berkati sehingga boleh berhasil membawa kekebalan masyarakat Indonesia ini, sehingga ancaman virus corona boleh teratasi. Ya Tuhan, kami percaya Engkau bekerja di balik situasi yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami semuanya yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang setia. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, selamat menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang setia, yang melakukan perintahnya, yaitu hidup saling mengasihi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.